Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas game Assassin's Creed Shadows yang baru rilis 20 Maret kemarin. Selama berbulan-bulan game ini benar-benar bencana, padahal belum rilis. Banyaklah kontroversinya. Apakah Ubisoft sengaja membuat banyak kontroversi untuk menaikkan game ini? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, mereka sedang was-was sekarang. Karena mau nggak mau, game ini harus sukses. Saham mereka tuh bener-bener bawah banget. Kalau ini gagal juga, mereka selesai bro. Beberapa hari yang lalu, game ini diembargo kan. Jadi nggak boleh publikasikan apapun. Sampai tanggal yang udah ditentukan. Tapi mereka punya ulasan resmi tentang game ini. Dan kalian bisa lihat metascore-nya tuh 81. Ya lumayan lah, nggak buruk-buruk amat. Ada postingan di Twitter yang mengatakan, jika kalian bertanya-tanya, publikasi mana yang menerima uang dari Ubisoft untuk mengulas Assassin's Creed Shadows secara positif? Jawabannya adalah semuanya. Semua ulasan positif mengulang retorika yang sama persis. Kembali ke bentuk semula. Selain Ubisoft, semua media yang menipu ini perlu di-cancel. Dia tahu dari mana mereka dibayar. Tapi menurutku ada dua kemungkinan. Antara mereka dibayar, atau mereka pecinta G. Bercanda bro. Tapi kalau aku lihat, bener-bener mencurigakan sih. Kok bisa sama gitu ya kata-katanya? Tapi yang terpenting adalah, jangan percaya reviewers 100%. Misal aku yang review, aku bilang gamenya jelek. Tapi ternyata kalian suka. Ya ujung-ujungnya kalian yang menentukan. Tapi kalau yang ada non-binary-nya, udah pasti jelek tuh. Kalau kita lihat salah satu review dari VG247. Tentu saja ada beberapa masalah dengan Assassin's Creed Shadows. Namun, game ini sangat menyenangkan untuk dimainkan. Memiliki cerita yang menegangkan, dan ada begitu banyak rasa kemajuan dan penghargaan untuk setiap hal kecil yang Anda lakukan. Sehingga terasa seperti game dunia terbuka yang mengambil isyarat dari roguelike modern, atau semacamnya. Setiap tindakan memiliki makna, dan petunjuk yang menggoda kamu untuk membersihkan semua ikon di peta lebih menarik. Ini mungkin salah satu game Assassin's Creed terbesar yang pernah dibuat. Tetapi juga, terasa seperti yang paling lengkap. Tentu saja ada masalah katanya. Tapi kasih skor 100. Itu gimana ceritanya? Kalau kayak begini, aku aja bisa jadi reviewer bro. Jangan aku deh, anak TK aja bisa jadi reviewer. Tinggal bilang gamenya bagus, terbaik sepanjang masa, recommended. Terus kasih deh tuh skor 100. Padahal aslinya banyak masalah tuh game. Ya memang jadi manipulatif skornya. Ya seenak mereka aja udah gitu. Hal lain yang salah satunya banyak orang bicarakan adalah Ubisoft siap menuntut pemain karena melecehkan pengembang Assassin's Creed Shadows. Sedikit isi artikelnya yang mengatakan, meskipun setiap orang yang berakal sehat setuju bahwa ancaman kekerasan dan perilaku serupa tidak dapat diterima dan harus ditangani sebagaimana mestinya. Jelas bahwa beberapa orang khawatir Ubisoft mungkin juga menggolongkan trolling dan kritik daring yang tidak berbahaya terhadap Assassin's Creed Shadows dan kreatornya sebagai pelecehan dan menggunakan pengacara sebagai taktik intimidasi yang juga tidak dapat diterima. Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini keberadaan tim ini hanya didasarkan pada satu sumber anonim dan belum dikonfirmasi atau dibantah secara resmi oleh Ubisoft. Ini yang banyak dibicarakan di Twitter. Banyak yang nganggep Ubisoft bakal tuntut pengkritik juga. Ya menurutku susah dan gak masuk akal gitu. Kalau Ubisoft mau nuntut para pengkritik. Misalnya kita-kita nih ya, yang ada di Indonesia. Mengkritik gamenya jelek, game G, banyak bug. Ya tuntut satu-satu tuh ya sama Ubisoft ya. Gabut tuh kayaknya Ubisoft. Mereka sekarang ini lagi kritis bro. Mereka mau tuntut tuh ribuan pengkritik.
Udah keluarin banyak uang, nggak dapet apa-apa. Ini yang ditakutkan orang-orang di Twitter. Ya pengadilan pasti juga bakal ngeliat lah. Oh, ini kritikannya nggak bahaya. Ya pasti dipertimbangkan lah sama pengadilan. Kalau masalah ancaman kekerasan, nah itu cocok tuh dituntut. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya ngerosting. Asal jangan sampai ancam-ancam orang. Aku sebenarnya nggak belain Ubisoft juga. Ya ini perspektif aku lah. Dan juga tidak merubah bahwa gamenya itu banyak kontroversi gitu. Yang bakal kita bahas sebentar lagi. Yang ini mungkin menyebabkan banyak masalah dan ancaman ya. Karena ya kalian tahu sendirilah kontroversi game ini kayak gimana. Dari sejarah dan budaya Jepang dilecehin, ya menurutku Ubisoft udah bertindak terlalu jauh. Dan ini salah mereka sendiri buat game kayak begini. Beberapa postingan di Twitter yang memperlihatkan potongan-potongan gameplay Assassin's Creed Shadows. Saya menunggu dengan tenang dalam kegelapan, berharap melihat akting suara yang benar-benar mengerikan dari Assassin's Creed Shadows. Tetapi ini melampaui level yang tak terbayangkan, LMAO. Resentment can grow quietly without much warning after a storm. Mushrooms can too. Shiitake? Mushrooms. The smell of dirt, grass, and rain. Aku bakal mencoba menjelaskan. Dari yang aku dengar, sepertinya voice aktornya ini pengen niruin aksen Jepang, tapi big fail. Jadi kedengarannya kayak amatiran. Enggak. Ini antara amatiran atau belum makan kayaknya nih. Ubisoft, kasih makan dong voice aktornya. Ya siapa tahu gamenya diras gitu kan biar cepet selesai. Jadi karyawan-karyawannya itu nggak dapet jam istirahat makan kan. Kita nggak tahu ya. Dan kemudian ada lagi nih. Inilah tingkat kesulitan tersulit dalam Assassin's Creed Shadows. Sebuah game dari Ubisoft. Perusahaan yang terkenal dengan franchise stealth seperti Tom Clancy's Splinter Cell. Lost contact! AI kalau bodoh tuh bisa bener-bener ngerusak gameplay bro. Apalagi ini game stealth ya. Aku main di Assassin's Creed yang sebelum-sebelumnya nggak ada tuh yang separah ini. Aku yakin nih, jangan-jangan mereka pakai AI-nya Star Wars Outlaws nih. Karena sama-sama bodohnya gitu. Terus inilah rata-rata pengalaman $70 AAAA kalian. Apakah perahu tersebut teridentifikasi sebagai ikan paus? Sepertinya bug-bug yang ada di Outlaws itu bakal ada di Assassin's Creed Shadows kayaknya. Dan harganya 800.000. Mahal bro. Tapi kemungkinan masalah bug dan sebagainya itu bisa diselesaikan melalui patch sebenarnya. Dan menurut aku, fan Assassin's Creed itu banyak. Peluang suksesnya itu gede banget sebenarnya. Tapi mungkin banyak yang bakal kecewa juga. Terutama fans-fans dari Jepang. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya. Kita lihat aja deh dulu. Seminggu pertama lah. Gimana sih performa penjualan game ini? Selanjutnya adalah kontroversi scenes-nya. Bro, gambar ini banyak aku lihat bertebaran di internet.
salah satu scene yang ada di gamenya. Yang membuat creepy itu senyumnya Yasuke, bro. Oh, man. Kenapa aku harus ngeliat yang kayak begini, bro? Dan ini adalah salah satu scenes dari gamenya. Ini sebenarnya adalah adegan dari salah satu romansa pria Yasuke di Assassin's Creed Shadows. You are more than worthy. And this moment we have shared will be my treasure. Bro. Man. Nanti aku bahas ya. Soalnya bukan cuma ini aja, bro. Dari postingan Safi yang mengatakan, bocoran buku seni Assassin's Creed Shadows menampilkan karakter non-binary yang dapat direkrut. Kamu akan dapat mengumpulkan sekelompok orang yang tidak cocok. Beberapa di antaranya tampaknya mengikuti bahasa modern. Coba kalian perhatikan ya, deskripsi dari Ibuki. Berjiwa bebas, pemberontak, namun ceria secara alami. Sekutu yang dapat direkrut ini adalah seorang ronin penyendiri, yang berasal dari klan samurai yang patuh. Tetapi sekarang mengikuti kompas moral yang unik. Nah, bagian ini. They were well trained. Jadi si Ibuki ini dipanggil D di sini. Tapi di community note mengatakan bahwa kata D dalam kalimat tersebut merujuk pada para ronin dan kebiasaan mereka, bukan Ibuki. Tapi scene sini menjawab semuanya. Really? I do not think I have ever seen you quite so tongue-tied. Not yet, at least. I hope you aren't easily chilled. Do you think someone might see us? Maybe. Do you care? Not at all. Creepy banget, bro. Di scenes ini kalian bisa lihat Yasuke menyukai karakter laki-laki, non-binary istilahnya. Semoga kalian yang melihat ini nggak mimpi buruk ya nanti malam. Di salah satu postingan Geralt of Gunia, Yasuke tidur dengan saudara perempuan Oda Nobunaga, Oichi, di Assassin's Creed Shadows. Saya penasaran, apa pendapat Jepang tentang ini? Ini adegannya, at Grooms. Kalau ini parah sih, bro. Oda Nobunaga itu seorang tokoh yang terkenal kan? Kok Ubisoft berani banget gitu buat cerita kayak begini? Aku aja yang bukan orang Jepang ikut-ikutan kesal juga gitu. Aku nggak tahu lagi deh. Udah sama laki, sama non-binary, sama adiknya Oda Nobunaga. Man, Yasuke ini predator, bro. Ini level walk-nya udah ngeri banget, bro. Bukan cuma Yasuke, Naoe aja punya gay romance juga. Dari Assassin's Creed 2 yang legendaris hingga Globo Homo, inilah romansa Assassin's Creed Shadows dengan penulisan yang epic. Lust? Lust is a journey of 1,000 steps that begins with a kiss. Wow. Slow, bro. Nafsuan banget kayaknya. Ini sih berlebihan. Ini mah sekelas Velgard ini, bro. Yang satunya predator, yang satunya nafsuan. Ini game apa sih sebenarnya? Bukan game Assassin's Creed kayaknya nih.
Jangan-jangan ini game dating sim kayaknya ya. Menurutku, ini ceritanya kayak dipaksakan buat diversity gitu. Tapi malah jadi cringe dan creepy. Apakah ada non-binary zaman feodal Jepang? Katanya historical accurate. Ini mah mengada-ngada. Pantas aja pemerintah Jepang marah. Gak cuma ini aja gitu. Banyak yang dilecehin sama mereka. Dan hari ini, saham Ubisoft turun sekitar 4% saat video ini dibuat. Oh man, padahal Assassin's Creed Shadows sudah rilis. Tapi kayak nggak ada perubahan gitu. Kayak game ini nggak ngaruh sama sekali. Bener-bener kacau sih ini bro. Bukannya aku bilang nggak bakal laku atau semacamnya ya. Tapi pertanyaannya itu berapa? Berapa yang bakal terjual? Kalau sama penjualannya sama Star Wars Outlaws atau mungkin lebih rendah, ya aku nggak tahu lagi deh. Tapi kita lihat aja nanti. Mungkin segini aja ya video dari aku. Bagaimana menurut kalian guys? Tentang kontroversi Assassin's Creed Shadows ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.